wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha syari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Orang-orang yang diberikan kepadanya kitab, mereka berbeda tentang Islam setelah mereka tahu dan bingung dengan pengetahuan itu. Orang yang kafir dengan ayat Allah, Allah segera menghisapnya. Surat Ali Imran ayat berapa? 16 atau 20. Bapak dan Ibu yang muliakan, alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Speaker masih rusak, ada gangguan kabel-kabel speaker, tapi mulai video ngaji. Kajian awal temanya masih melanjutkan kitab Ihya Ulumuddin. Hari ini tentang bab tentang adab dalam perbedaan, adab dalam ikhtilaf. Karena memang sejak awal Islam itu satu, cie di bawah Nabi cie, sehingga sangat banyak hadis kesatuan Islam itu satu. Bahkan sejak zaman Islam mulai awal diturunkan ke rasul-rasul. Dan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Amanar rasul. Semuanya sama. Tetapi di dalam perjalanannya adonan lurik, adonan ke kiri, adonan ke kanan, ado kanan dalam, ado kiri dalam, ado kanan luar, ado kiri luar. Perbedaan-perbedaan ini mesti dipahami dan diadapi. Ternyata panjang sekali Imam Al-Ghazali membahas tentang itu. Sebab kalau kau tidak beradab, tidak beretika menghadapi perbedaan, itu akan meruntuhkan marwah Islam. Judulnya Ihya, hidupnya Islam itu menjadi susah. Maka si menolong jadinya manggolong. Setidaknya ada 3 hal dulu yang mesti dipahami di dalam beragama, sehingga awak mengamalkan ayat yang sangat sering mendengar tadi, bahwa kemuliaan agama itu, karena agama itu asalnya dari Allah, mesti dijaga. Dan wujud daripada perbedaan yang teliti, yang beradab itu awak temukan ketika awak pergi haji dan umrah. Itu isinya. Dan terasa dewa adabnya. Bara
beda awak sebelah awak kawan durui saya tangan. Sebelah awak kawan ku yona sakit paru kalau di pada mungkin di situ seketik. Apalagi memperakuikan aja rasuah, apalagi mengajak multazam. Jadi awak sama-sama yang pagar betis buat Tuhan bisa masuk. Kalau awak tidak beradab bagi umroh, bagi haji, maka tajwa bagi apa istilah bayampo pulang apa? Tajwa beli kodok, tagadai beli kotak. Nihil jadinya. Jadi kalau perbedaan itu luar biasa. Termasuk pagi kemarin melaporkan yang kedua. Perbedaan dalam ibadah saja. Kalau awak tidak sabar, kalau awak tidak beradab, awak menjadi tidak nyaman. Tapi kalau adab awak tinggi, bahasa ikut yang berbeda dalam kaifiat, awak menjadi nyaman. Dia mau musul bertamu kepada ketua kita ambil paket jumbo ada di sana. Kaifiat ibadah awak mesti awak tingkatkan. Mungkin kau kayak imam, mungkin ibu-ibu kata kaji kalau panjang lah imam. Misalnya doa sujud ditambah lainnya subhana rabbil a'la saja 3 kali. Wah baca buku dari panjang dari sujud lah. Subhana rabbil a'la wa diulang 6 kali mungkin dalam satunya bangkit kawan kita. Doa ruku, kemudian doa tahiyat akhir. Pasti ditambahnya dari imam daripada doa paket hemat dan subhana rabbil a'la, subhana rabbil azimi, samiallahu liman hamidah. Pastinya tambah. Nampak yang terasunya doa mayat. Kalau dia awak yang mana paket hematnya Allahumma fillahu ma'afi wa qadum. Assalamualaikum. Mana paket hemat aku hitung 5 doa sini. Pakai segala doa nado ternyata mampu. Sisa sesuai panjang. Jadi oleh karena itu, karena perbedaan mazhab, perbedaan cara beribadah, perbedaan dalam memperebutkan tempat ibadah. Ibu bisa bayangkan lah bersama-sama anak kita kerja nawak saja. Kan niat bagus itu. Memperebutkan multazam itu malah tinggal ada makam isra. Dan memperakuian ajar rasuat sudah perakuian ajar rasuat insan. Langsung pulang kampung sekali. Nah, oleh karena itu kita pahami 3 rukun. Perbedaan kau melahirkan rahmat, perbedaan kau melahirkan kebaikan, bukan menimbulkan kemudaratan. Tapi sebelum itu ayat tadi mengatakan bahwa kau sampai ada berbeda. Itu yang penting dari bahan celeng. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba, orang-orang yang didatangkan kitab berbeda dalam memahami agama bukan karena bodoh. Lah tahu lu mau berbeda. Kenapa? Bagian bingung. Bahasa sekolahnya namanya sofistik. Aduh, orang dia terlalu banyak dengan kaji ko, ai ko cipta ko cipta ko mana yo antah mengasuailah. Nah, mau itu dah. Dari itu aja kan. Yang pernah mendiskusikan pakai bambu, pakai lawi seboh pakarnya. Udah ada andi sebenarnya. Masalah lah jadi lawi dipakai, tidak ada gaji. Ada tentu sih ada salah. Itu bagian nama itu. Imam. Namun itu malah pakai itu. Manalah kamu doa jadi awak. Awak itu loh jangan khawatir awak jangan masuk kelompok bab. Maka Imam Al-Ghazali mensyaratkan
agar ilmu dan membingungkan, kaji dan membuat awak menjadi tak jalih nama negari peci atau iyo sadu saya ikut dengan iyo itu iyo lo, ikut iyo lo, maka dijelaskan ada 3 prinsip untuk membuat perbedaan apa saja, terutama perbedaan yang berkaitan dengan paham-paham keagamaan, baik paham yang bersifat ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan dalam perbuatan keagamaan, fikih nomor kajinya. Perbedaan namanya ikhtilaf namanya itu. Ikhtilafu ummatir rahmat kata Nabi. Perbedaan itu adalah rahmat. Kalau itu sifatnya pada hal-hal yang tidak pokok, antara pakai jilbab dan pakai cadar, itu namanya ikhtilaf namanya. Perbedaan dalam memahami makna dalam bihinna antara memakai mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Namun di Indonesia pakai mazhab Syafi'i. Lurus sadonya berdoa menurut mazhab Syafi'i, solat ambo menurut mazhab Syafi'i, batal wudu menurut mazhab Syafi'i. Ibu di Makkah batu kami di mazhab Maliki. Kalau tidak Maliki tidak jadinya dia mutawaf dong. Baji bisa pindah ke mazhab Maliki, maka pindah ke sadonya. Wudunya kalau mazhab Maliki itu harus bagosok ke tangan sadonya. Oh kata saya, lurui lah. Ya bawa kau macam ni bukan mazhab Maliki kan? Mazhab Maliki bertahu dua persentuhan kan, suami istri. Pindah dulu. Itu sebatas pindah ikhtilaf. Tu bahalu ya tidak berkaji itu bertahun kecil bertahun dua suami istri. Ini nya paci-pacian tawafnya. Kau nak ilah mana? Mana paci? Ilah betul. Saya itu tahu tak bisa ilah ni. Sarang ni pacian lari je lah. Lapih tu lah. Contoh sebatas ikhtilaf. Tapi ada nak menaik kelas lain, ada perbedaan kau masuk kepada tafarruq. Sebelum ke sebelum ke ikhtilaf itu ada lawannya inhiraf, menyimpang. Di antara berbedanya menyimpang lain. Kalau menyimpang itu tak masuk dalam garis, itu menyimpang tak masuk dalam aturan. Apalagi kalau itu masuk kepada akidah. Bagi awak Nabi Muhammad Nabi terakhir, ada kawan yang dulu Nabi setelah Nabi kecil itu inhiraf. Maka Ahmadiyah tidak diterima sampai hari ini sebagai bahagian dari ajaran Islam karena inhiraf, bukan ikhtilaf. Ya, ada ayat tambahan baginya ada Nabi setelah Nabi Muhammad yang kualitasnya di atas Nabi Muhammad. Jadi masalah pokok. Kemudian yang kedua ada iftirak, perbedaan pemakaian kata iftirak dipakai dalam bidang akidah. Antara yang mempelajari keesaan Tuhan dengan Asmaul Husna, dengan sifat Allah, itu hanya iftirak, bukan tafarruq. Berbeda tidak sama dengan berselisih. Akan bingung juga jadi ini. Kajian panjangnya ilmiahnya, keinginan sederhananya. 3 prinsip. Prinsip nomor 1, agama akan berjalan dengan baik di dalam diri orang, di dalam satu komunitas, di dalam satu negara bahkan.
kalau bersatu antara keinginannya dengan niatnya, antara niatnya dan motifnya. Lain berbeda dengan niat dan motif. Kalau bahasa pelajaran sekolahnya antara niat dan motif, bahasa agamanya antara niat dan iradah. Awak kamari kali tadi kau pasti ada iradah keinginan dulu. Itu namanya motif. Segala pun dimotifi, didorong. Baik didorong oleh ilmu, didorong oleh keyakinan, didorong oleh lingkungan, didorong oleh kebiasaan, dan biasanya itu gejala jiwa dari luar. Tapi tidak boleh sampai di sini, harus diisi dengan niat. Niat itu keinginan dari dalam. Jadi lah peduli awak macam lihat. Tapi kalau tidak diikuti dengan kemauan melakukan, dia tak akan bernilai. Maka yang dinilai innama a'malu binniyat, bukan innama a'malu bil iradah. Jadi niat itu ujung daripada keinginan. Motif bisa saja karena sesuatu, boleh dulu. Anak-anak dia hadiah puasa Darul Mutakin ini 1 juta malah bagi hadiah karena Februari saya mungkin ke masjid bagi hadiah, itu boleh saja sebagai motif. Boleh sudah aku balik Pak RW. Pak Ketua saya lahir rajin sampai Februari betul-betul. Dan anak-anak sekolah itu boleh saja tuh anak. Namanya motif bawa dalam agama banyak, silakan saja. Cuma nilai motif kok akan ada ketika ada niat. Bahan menyesuaikan antara niat dan motif kok. Itulah rahasia orang. Dan itu kehebatan agama pada diri orang tampak dalam keseharian. Kalau niatnya lurus, ya mudah menyelesaikan masalah, mudah menghadapi masalah. Tapi kalau hanya sebatas motif, dia akan mengalami turun naik, turun naik. Ketika ada motif, itu makanya semenjala berbeda antara Ramadan dengan tidak Ramadan di awal. Karena awak baru sebatas dorongan motif. Alun sampaikan niat. Satu, niat sejalan antara niat dengan keinginan. Keinginan yang terbangun dalam agama kita disertai dengan niat yang baik, diperkuat dengan niat yang baik. Alhamdulillah, besok apa umrah Ramadan sepenuhnya keinginan sah, pilihan baik-baik. Apa niatnya? Yang tergaduh rajo di rumah, ditinggal rajo tu tergaduh anak raja niat tu baik. Awaknya seorang tergaduh sistem sekitar awak tak boleh. Diusahakan niatnya lurus, motifnya bagus, juga niat juga bagus. Nolong orang awak, motifnya rancang, niatnya juga bagus. Nah, ikut awak ke dalam. Itu ada segala macam perbedaan. Awak ditugasi hanya untuk menyampaikan. Indahnya umum itu orang kau tu kau penghalang berbeda. Niat awak Allah, motif awak Allah, keinginan Allah, usaha tinggal mulai. Niat dan motif itu mesti dinaik kelaskan kepada amalun sholihun. Jadi adab dalam melihat perbedaan, pertama samakan niat jo keinginan. Dan kedua amal yang soleh. Amal yang soleh maksudnya kau
apapun bentuk kerja, baik hablum minallah, hablum minannas, mahdah, ghairul mahdah, penjelasannya yang berhubungan dengan Tuhan, yang berhubungan dengan manusia, dan sama tomato benar murni ibadah, sholat, puasa, maupun yang berkaitan kehidupan. Amal soleh itu dalam bingkai yang muslim. Ada karajawa elok tapi tidak menimbulkan keelokan. Nah, mungkin hebatnya orang awak itu lama di awak di sabana taat sebenarnya awak sabana hebat sewa seorang, tapi orang lain tidak mau menerima, menimbulkan kehebohan bagi orang lain juga tidak bagus. Jadi mestinya di dalam perbedaan apapun, amal soleh mesti melahirkan muslim, bukan muslihat. Nah, ini beda kalau orang pakai muslihat lain-lain, jadi tipuan jadinya. Ikut lamu menjalehannya, melakukannya. Setiap amal awak cenderung awak paksakan menurut awak, padahal mestinya amal itu menurut siapa? Kebenaran amal menurut siapa? Apa makna lillahi ta'ala? Segala nawa gue kan lillahi. Apa makna lillahi ta'ala? Apa maknanya karena Allah itu? Uri mengungkapkan tuan bi maha li. Talatak kunci paliannya itu di li, di dalam maknanya. Li karena maha bersamaan, bi dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, fillah di dalam Allah, ma Allah bersama Allah, lillah mana paling tinggi mutunya. Bangun pasamo, bangun kau itu yakin ibu lillah. Amal fillah di dalam, berarti awak ada sinan terlibat, maaf bersama terlibat juga baru. Kau sama mah nyuci wajib. Begitu juga bi dengan masih masuk dalam kata umum. Tapi kalau sudah li, sesungguhnya milik dia semuanya. Maka ayat wajahtu itu lillahi rabbil li saudara. Terputus antara apa yang kita lakukan dengan kita. Ini ikut sepenuhnya pengabdian tulus. Di makna li itu ketulusan mana. Dalam kajian bahasa Arab, Ustaz si namanya sangat mahir itu dan yang kedalami tarik bapaknya mau. Ustaz apa suka bagi kamu. Makna-makna Al-Quran itu dalam. Nah, yang kedua tadi memastikan amal soleh, kerja baik, program baik, apapun yang dilakukan semuanya dalam rangka kebaikan, tidak dalam rangka yang lain. Nah, itu akan memandu awak menghilangkan sikap merasa lebih, menghilangkan sikap mudah mengkafirkan, meremehkan orang lain, bahasa awak paling hebat, karena bukan untuk orang kita melakukan apa-apa. Mudah awak tasamu, dengan toleransi, tapi bijak seketek ke gitu balai, dia Tuhan, mudah saya dari boleh. Kalau tidak, menggabung je bawaan. Mulai kalau tadi Mekah. Nah, ketiga kunci adab, husnul adab.
penenda murah. Niat dan baik dan solehun niat, kemudian amal yang soleh, yang ketiga husnul adab. Husnul itu sangat baik, adab, etika. Apa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali tentang husnul adab sebagai puncak menjaga perbedaan, perselisihan dan semacamnya? Ada dua hal. Pertama, husnul adab dalam kepentingan diri awak sendiri. Manusia mesti beradab dengan dirinya sendiri. Apa itu? Segala hal yang menyangkut kepentingan, kebutuhan dan hal-hal yang berkaitan dengan diri. Ibadahnya, hajatnya, kebutuhan diri itu dompet paling tidak. Pertama namanya ada ruriyat, tidak ada beda. Makan, minum itu kebutuhan pokok namanya. Setelah ada ruriyat ada namanya al-hajiyat, kebutuhan-kebutuhan yang tak memang tidak terlalu perlu, tapi kalau itu tidak ada jadi kebutuhan pendukung, al-hajiyat namanya. Kemudian ada kebutuhan tahsiniyah, kebutuhan yang membuat awak bisa nyaman, tenang. Kemudian ada baru terakhir kebutuhan yang sifatnya menimbulkan kesenangan bagi diri, husniyah. Kebutuhan awak dulu, baru adab dan terkait di luar diri. Menjalih kebutuhan diri awak saja, ba'a mestinya beradab tentang diri. Kok makan secukupnya, ulu wasrabu balatus, berpakaian sebaiknya, tanggung jawab di Tuhan, tanggung jawab kemana-mana. Pokoknya penuhi apa yang menurut adab dengan dirimu sendiri. Pada diri awak kau melekat banyak hal, melekat sebagai pribadi, melekat sebagai kepala keluarga, melekat sebagai ini, melekat sebagai itu. Penuhi. Kemudian baru yang kedua, di luar diri. Di luar diri itulah yang paling banyak hal yang harus diperhatikan, termasuk dalam beragama. Dalam beragama saja. Adab dalam beragama, maka prinsipku mesti juga dipahami dari ibu-ibu dan kaum umrah. Nan pertama al-auliyat, namun prioritas. Karena prioritasmu dahulukan yang wajib dari sunnah, dahulukan yang muakkad dari yang nawafil kawannya atau mustahab. Mana didahulukan ziarah jo, misalnya ke dalam perjalanan mana kayak dahulukan ziarah jo jamaah, sholat berjamaah. Untuk membuat prioritas itu susah Pak. Mana ndak uluan balanjo jo sholat berjamaah. Nah, dia. Dia balanjo sekali dibuat dengan jamaah. Artinya itu sangat penting. Itu kaidah adab di dalam memahami perbedaan apa saja. Al-auliyat, memprioritaskan yang prioritas. Jadi kalau lebih penting dulu mau urus sekolah anak, urus dulu. Kok pinti wang kuliah anak, legian pinti umrah kuliah. Sebab anak tu al-auliyat dulu. Kalau cucu tu sarang anak, nolong namanya. Anak kedua, prinsip agama itu mesti al-ihtisaniyah. Dipastikan unsur kebaikannya lebih tinggi dari kemudaratan. Kaji ko ketika pagi hari itu, padahal mengajar hajar, mencium hajar aswad, memang Nabi melakukan, tapi tidak ada dalam masuk kategori hukum wajib sunnah. Memelihara nyawa kewajiban. Nah, itu tak tahsiniyat ibadahmu.
Sehingga jangan berbeda lo dari yang nggak perlu menjadi tahu lah ya. Bentuk menyenangkan kisah biasa. Jadi sehingga ibadah kok menjadi terkontrol kalau etikanya berjalan prioritas, kemudian nilai terbaik mana yang akan ada di sini atau di sana. Dan yang paling penting juga pastikan semuanya masuk dalam kategori tashihan, jelas sahihnya, validnya. Jamaah Indonesia bersyukur awak saya agak patuh setek dari kawan sawalah kan untuk kesahihan ibadah. Misalnya menggosok-gosokan selami ke Ka'bah, dari dia Ka'bah dan seterusnya, itulah perilaku beragama awak terganggu mencari hal-hal yang seperti ini. Bapak dan Ibu, untuk terbatas ya, bagian awal, bagian lanjutan dari kajian Imam Al-Ghazali tentang bab ilmu etika di dalam perbedaan pendapat mesti menjadi perhatian, tak terkecuali dalam bidang ibadah. Hal lain-lain yang terkait dengan keinginan beragama awak tetap dalam koridor tadi. Kamu berharap Pak Ketua, Pak Imam kalau dah ngadik tambah tegas awak di panjang meniru tradisi ibadah Imam Makkah Madinah lewat. Kenyamanan ibadah itu semakin terasa kalau diikuti, terasa betul deh kalau diikuti etika ibadah sebagainya. Dan itu standar kalau di Makkah Madinah, berlaku untuk semua orang. Termasuk subuh pagi. Kalau Pak nak keberatan, kalau Imam nak keberatan, nyaman rasanya pakai tilawah dengan baca sajadah dan artinya keindahan ibadah itu terasa rasanya. Karena kebetulan kami pagi Jumat di Mekah, lama rasanya, panjang semua. Rasanya untuk menjadi awak dan jamaahnya lah kualitas. Kalau nilai kami nilai itu A saja, beda A plus A minus atau tidak A. Dan B kan orang lain. Tidak boleh rasanya. Kalau kualitas A saja, mungkin kecuali didorong sama Pak Imam lebih maksimal. Sebab nilai daripada doa itu seluruhnya sebenarnya dalam sholat. Termasuk mendoakan mayat setelah selesai sholat itu sebenarnya tidak ada dalil. Kenapa tidak dalam sholat panjang doa? Kalau salat sambungan dia. Jelas selesai dalam sholat itu intinya kan doa. Jadi di panjang doa itu mungkin baik bagi ibu-ibu dan lama, tapi tidak terlalu panjang sebenarnya. Kalau baik banyak kursi dua itu mungkin nambah beda rasanya dia, raso ibadah di tanah suci ini suasananya itu ditumbuhkan sedemikian rupa. Bagi awak mungkin lama, tapi paling tidak di lingkungan saja oleh Tuhan. Sholat awak mulai agak lebih tertib, lebih tenang, lebih panjang. Kemudian pelaksanaan agama semua tertib, sehingga menuju satu kualitas agama yang lebih bagus. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome.